Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kelompok kami akan melakukan tugas dalam bentuk video yaitu akuntansi pemerintahan, yang mana kelompok kami mengambil materi tentang akuntansi, konstruksi, dan pengerjaan. Dalam akuntansi ini kita akan membagi menjadi 3 orang, yaitu yang pertama Wahyu, yang kedua saya sendiri Rafa Gunawan, yang terakhir yaitu Farhan. Mari kita simak video penjelasan materi dari kami. Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan atau yang biasanya dapat disingkat sebagai KDP. Pengertiannya, konstruksi dalam pengerjaan atau KDP merupakan aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau pengerjaan. Tujuan dari KDP ini adalah tujuan pernyataan standar konstruksi dalam pengerjaan ini mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan. Yang kedua, pernyataan standar ini memberikan panduan untuk identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai KDP. Yang kedua, penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca. Yang ketiga, penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi. Terus, ruang lingkup. Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah atau masyarakat dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau mandiri atau melalui pihak ketiga, wajib menerapkan standar ini. Pertama, sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada umumnya berjangka panjang, sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas dan tanggal selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode akuntansi yang berlainan. Terus, masalah utama akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan ini adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset tetap yang harus dicatat sebagai yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan. Konstruksi dalam pengerjaan ini mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri atau swakelola, juga melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi ini dapat meliputi kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset seperti jasa arsitektur. Terus, kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering. Terus yang terakhir, kontrak ini atau kontrak konstruksi ini dapat meliputi kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan. Kemudian penyatuan dan segmentasi kontrak konstruksi. Ketentuan-ketentuan dalam standar ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu adalah perlu untuk menetapkan atau menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi. Yang pertama, proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset. Maksudnya, setiap aset harus mempunyai proposal masing-masing. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut.
biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah, sehingga kontrak konstruksi aset ini dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula, atau juga harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan kontrak sebelumnya. 7. Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai kontrak atau konstruksi dalam pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh. Yang kedua, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan atau proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam jangka waktu yang panjang, dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi dalam pengerjaan ini dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini dapat dipenuhi. Yang pertama, konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan. Yang kedua, dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan perolehan. Suatu konstruksi dalam pengerjaan ini dapat dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan aset dan aset tetap lainnya sesuai dengan jenis-jenis aset yang ada di konstruksi dalam pengerjaan. Setelah pengerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya, maka suatu kontrak konstruksi tersebut dapat dipindahkan ke dalam aset tetap. Selanjutnya itu pengukuran konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Biaya konstruksi yang dikelola secara kelola, biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi, biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan di konstruksi tersebut, dan biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi biaya pekerja lapangan termasuk penyedia, biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi, biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari alokasi pelaksanaan konstruksi, biaya penyewaan sarana dan peralatan, biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan produksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi: pertama, asuransi; yang kedua, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata ketimbang atas dasar proporsi biaya langsung. Yang berikutnya nilai konstruksi yang melalui kontrak konstruksi meliputi: A. Termin yang telah dibayarkan kepada konstruktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan. Yang kedua, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan. Selanjutnya, pembayaran klien kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontraktor konstruksi. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap atau termin berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai konstruksi dalam pengerjaan. Klien dapat timbul umpamanya dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan, dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi sepanjang biaya tersebut tidak dapat diteruskan dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga. Biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk biaya konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi
jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk biaya beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata ketimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama penghentian sementara dikapitalisasi. Pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi, tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjamannya. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam penyatuan dan sertifikasi konstruksi konstruksi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan, maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjam untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjamannya. Suatu kita harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi. Yang pertama, rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian. Yang kedua, nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya. Yang ketiga, jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar. Yang keempat, uang muka kerja yang diberikan. Yang kelima, retensi. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi kerjasama pemeliharaan. Tentang retensi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksud pemberi gambaran sumber dana dan penyerapan sampai tanggal tertentu. 11. Tanggal efektif. Pernyataan standar akuntansi pemerintah PSAP ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2010. Dalam hal entitas, laporan belum dapat menerapkan PSAP ini. Entitas laporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju aktual paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010. Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan ini berguna untuk mengidentifikasi biaya perolehan nilai aset. Jadi, akuntansi konstruksi dalam pekerjaan ini berguna untuk mengidentifikasi biaya perolehan nilai aset tetap, biaya yang digunakan dalam konstruksi sederhana, dari mana dan disatukannya dalam satu periode akuntansi. Mungkin sekian yang kelompok kami dapat sampaikan mengenai konstruksi dalam pekerjaan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.